they'll tell you who you are. 'Cause you've got something that everybody wants. I'm having trouble with my do's and my don'ts. Dalam kurun waktu 1,5 tahun udah lumayan berkembang pesat, itu agak kaget sih gitu ya. Tapi memang dari awalnya begitu udah di-approach oleh Modern Channel, saya udah harus siap gitu dengan responnya either bagus atau jelek gitu. Jadi kenapa saya nggak kaget udah sampai di sini gitu ya, dengan begitu banyak outlet gitu kan, taruh di Modern Channel juga banyak gitu kan. Pasti kalau misalnya kitanya belum siap, agak kocar-kacir ya gitu, maksudnya untuk ngurusin distribusinya gitu. Jadi memang waktu dari awalnya itu prepare-nya udah harus bagus gitu, untuk produksi udah harus siap gitu kan, dari segi perusahaan udah harus siap, dari segi personal udah harus siap gitu. Untuk sekarang sih udah mulai enak lah ya, udah mulai renggang karena ada supervisor dan lain-lain. Kalau dulu untuk awalnya Senin sampai Minggu pun masih kerja gitu, jadi memang waktu untuk social life-nya itu agak sedikit berkurang. Saya udah jadwalin kalau kerja itu cuma 8 to 5 gitu, sisanya untuk keluarga gitu. Jadi saya nggak mau juga sampai kehilangan progres anak saya gitu ya. Jadi saya masih bangun pagi buat masak buat anak juga gitu. Jadi memang buat bagi waktunya itu agak sulit sih, tapi sekarang udah mulai renggang. Udah mulai bisa lah, Sabtu Minggu udah mulai bisa pergi gitu. Senin sampai Jumatnya memang fokus di kantor gitu. Saya ada hire supervisor sih ya, memang yang jalan buat setiap bulan opnam gitu. Memang kalau misalnya finance ada sendiri yang buat ngatur kayak pemasukan uangnya, distribusi ada satu orang lagi sendiri yang dari pihak gudang gitu. Supervisor yang gunanya buat opnam, lalu mereka cek stoknya itu kurang nggak di situ, jadi kita kirim. Nah itu laporan-laporan dari mereka sih yang saya terima kayak gitu. Kita lagi mau bikin website yang bisa provide pengiriman sampai ke luar negeri gitu, karena ternyata dari luar negeri banyak banget yang mau produknya kita, karena kita kan keep changing ya desainnya gitu ya, dan orang-orang tuh pingin gitu dari itu. Nah itu pertama sih itu yang buat ke luar negeri ya, itu penting. Kedua, kita mau approach convenience store, itu yang sampai sekarang agak susah maksudnya meyakinkan orang-orang convenience store itu buat bisa masuk kita punya produk, karena menurut mereka kita punya produk itu niche dan kita punya produk itu impulse gitu, dan orang kalau ke convenience store bukan buat beli tato, buat beli minuman, makanan kayak gitu. Nah itu yang kita mau lagi convince orang-orang convenience store bahwa tato kita kalau misalnya kita taruh di tabletop sebelah kasir, orang lihat pasti bisa beli gitu. Itu yang masih belum bisa kita convince. Kita sih berharapnya hampir di semua mall ada, bukan cuma di Jakarta. Kita kan sekarang ruang lingkupnya Jabodetabek. Barusan kita ngembangin ke Palembang. Nah, jadi dalam waktu 5 tahun ini mimpinya sih mau lebih daripada 150 outlet yang dipegang sendiri gitu, mimpinya. Jadi memang kita setiap tahun ada target outletnya gitu. Misalnya tahun ini saya targetnya 27 gitu. So far masih 13. Nah, jadi tahun depan saya mau ngembangin lagi gitu. Jadi memang sampai 5 tahun ke depan saya mimpinya sih maunya ada 150 outlet yang tersebar di satu Indonesia. Setelah Indonesia, target pertama kita mau ke Thailand. Thailand populasinya sebanyak Indonesia. Saya lumayan sering bolak-balik Thailand, berliburnya ke Thailand. Mereka kan lebih kayak high fashion juga gitu ya. Mereka tuh kayak nggak takut buat mencoba gitu. Orang-orangnya berani eksperimen. Nah itu yang pertama kali kita mau targetin gitu. Orang-orang yang berani eksperimen. Kegagalan itu memang bikin down dalam hidup sih ya. Tapi menurut saya kegagalan itu tuh kita harus ambil apa sih yang kita gagal, lalu kita perbaiki di bisnis berikutnya. Kegagalan-kegagalan yang saya alami itu ya, menurut saya yang saya terapin di bisnis saya sekarang ini biar lebih mantap gitu. Jadi misalnya dulu bisnis saya butik ya, berjalannya online kan, online ngambil barang. Lalu berjalan dengan waktu, semua orang bisa kerjain gitu loh. Semua orang bisa
ambil baju ke luar negeri, jual online sekarang gampang banget. Di situ saya harus lihat gitu peluang apa sih yang orang sekarang nggak punya gitu loh, apa yang sekarang orang susah tiru gitu. Nah itu yang saya apply kayaknya sekarang di Lolita Tattoo ya gitu, karena untuk memulai bisnis tattoo ini menurut saya sih gampang-gampang susah gitu. Gampangnya orang bisa desain, orang bisa desain apa aja bisa. Produksinya itu yang orang susah cari kayak gitu. Nah jadi memang itu yang saya apply ke sini gitu loh. Kegagalan yang dari sebelumnya di-apply ke bisnis barunya. Nah dari situ baru sih kita kayak bisa tahu ya yang kemarin saya salah nih di sini. Berarti di sini kita nggak boleh lagi salah di sini gitu. Kita udah harus prepare diri kita gitu. Jangan takut mencoba sih ya, memang benar. Itu kunci utamanya, jangan takut mencoba. Kita nggak tahu respon pasar itu seperti apa gitu. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di future gitu. Kita nggak tahu. Jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Resikonya memang ada, tapi kita nggak boleh takut akan resikonya dulu daripada kita coba dulu gitu. Kalau begitu kita terjun, semuanya beda gitu. Semuanya beda. Seiring berjalannya waktu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita modifikasi, itu sering dengan berjalannya dengan waktu kita bisa jalan sendiri dengan terjun langsung ke bisnis itu.